to kiss me. You already know, babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai video tentang waspada stroke, kenali gejalanya sejak dini. Setiap tahun, lebih dari 500.000 orang di Indonesia terkena stroke. Tragisnya, sebagian besar tidak tahu bahwa mereka sebenarnya bisa mencegah stroke tersebut. Pernahkah kamu berpikir, apakah tubuhmu benar-benar sehat dari dalam, atau justru sedang menunggu waktunya terkena stroke? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan stroke? Jadi stroke adalah kondisi di mana aliran darah yang menuju ke otak itu terganggu. Bisa terjadi karena adanya sumbatan atau yang biasa disebut dengan stroke iskemik, atau bahkan pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan stroke hemoragik. Ketika otak tidak mendapatkan oksigen, sel-sel otak bisa rusak dalam hitungan menit saja. Stroke bukan hanya menyebabkan kelumpuhan, tapi juga kematian mendadak atau bahkan kecacatan yang seumur hidup. Untuk mengetahui bagaimana orang yang terkena stroke, tentu kita harus tahu gejalanya seperti apa. Biar gampang menghafalnya, ini singkatannya. SGRKRS. Senyum yang awalnya manis jadi nggak simetris atau mencong. Gerakan separuh tubuh tiba-tiba melemah. Bicara yang semula lancar jadi terbata-bata, berlepotan atau pelo. Kebas atau kesemutan separuh tubuh. Rabun atau pandangan kabur tiba-tiba. Dan S adalah sakit kepala hebat. Apa sih dampak dari penyakit stroke itu sendiri? Jadi stroke ini bukan hanya sekedar penyakit biasa ya. Stroke juga bisa menyebabkan kelumpuhan permanen, gangguan bicara dan berpikir, biaya perawatan yang tinggi, hilangnya produktivitas, tekanan mental pada keluarga. Itulah mengapa pencegahan lebih murah dan lebih baik daripada pengobatan. Apa sih peran pemerintah? Jadi, peran pemerintah di sini yaitu menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan angka stroke. Di antaranya yaitu program Germas atau yang biasa disebut dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan ini mendorong masyarakat untuk jauh lebih aktif dalam bergerak, makan makanan yang sehat, dan rutin periksa kesehatan. Di puskesmas juga telah dilakukan screening penyakit tidak menular melalui Posbindu. Selain itu, BPJS Kesehatan menanggung pembiayaan pengobatan stroke. Meski yang perlu kita ketahui bahwa pencegahan itu lebih baik dan lebih efisien untuk dilakukan. Namun, semua upaya ini hanya akan berhasil jika kita sebagai masyarakat ikut berperan aktif menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Ingat, stroke bisa dicegah, stroke bisa dilawan dengan gaya hidup sehat dan kesadaran sejak dini. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menyelamatkan keluargamu. Jangan tunggu sampai terkena stroke, baru mulai peduli. Mulailah sekarang, hidup sehat, bebas stroke.